Wakil Ketua MPR ini menduga faktor yang membuat Nasdem keberatan dilakukan deklarasi segera ialah menyoal nama cawapres. Saya perkirakan begitu ya, saya perkirakan begitu ujarnya. Saat dikonfirmasi apakah nama Agus Harimurti Yudhoyono AHY yang membuat Nasdem keberatan, Syarif membenarkan, iya, nama AHY, tutur dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan ini. Saya Bustami Narda kembali mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh pemirsa dan kita semuanya selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Menjadi kegelisahan bagi publik, terutama tampaknya bagi Partai Demokrat, ketika belum juga dideklarasikan oleh Anies Baswedan cawapresnya. Publik banyak bertanya-tanya, apa gerangan penyebab belum juga dideklarasikan oleh Anies Baswedan cawapresnya, sedangkan tampaknya khusus Koalisi Perubahan untuk Persatuan dikejar waktu. Kenapa tidak? Semakin mendekati tahun 2024, semakin tampak mendesak Koalisi Perubahan untuk Persatuan mempercepat. Dia meyakinkan rakyat, meyakinkan publik bahwa Anies Baswedan berpasangan dengan ini, dan itulah nanti akan secepatnya meyakinkan rakyat bahwa Koalisi Perubahan untuk Persatuan, bahwa Anies Baswedan benar-benar semakin tampak oleh rakyat berjuang bukan dengan segala kelengkapan yang lengkap, bukan dengan segala peralatan yang mumpuni, bukan dengan segala finansial dan lain sebagainya yang penuh dan gemuk. Tetapi sebaliknya, Anies Baswedan dan pasangannya serta partai-partai yang ada di dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan berjuang bersama rakyat semata. Dia bukanlah berada dalam koalisi kekuasaan yang penuh dengan segala fasilitas untuk bisa mengendalikan pemilih. Namun sekarang ini yang jadi pertanyaan, kenapa belum juga lagi Anies mendeklarasikan pasangannya? Ini tampak sekali membuat gelisah Partai Demokrat. Tampaknya Partai Demokrat ingin kepastian secepatnya. Apakah memang Anies Baswedan akan berpasangan dengan Ketua Umum Partai Demokrat AHY, apakah tidak? Tampaknya bagi Partai Demokrat bukan ingin memaksakan AHY pasangan Anies, tetapi Partai Demokrat kelihatannya ingin Koalisi Perubahan untuk Persatuan, ingin Anies Baswedan memenangkan Pilpres 2024 nanti. Sebab khusus mungkin bagi Partai Demokrat, kemenangan Anies Baswedan adalah merupakan pembangkit harga diri bagi Partai Demokrat. Sebab Partai Demokrat telah kepalang basah. Bayangkan, baru saja Partai Demokrat keluar dari lubang jarum ketika KSP Muldoko
ingin mengambil alih Partai Demokrat dengan segala fasilitas yang ada pada KSP Muldoko ketika dia terakhir mengajukan gugatan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Itu betul-betul bagi Partai Demokrat peristiwa yang sangat menyakitkan. Karena kalau kepalang tanggung perjuangan Partai Demokrat kemarin itu bukan tidak mungkin dengan sangat mudah KSP Muldoko memenangkan gugatan tersebut. Sebab bagaimanapun kita melihat apakah itu legislatif, apakah itu yudikatif, tidak akan bisa melepaskan diri dari eksekutif. Tetapi bagaikan keluar dari lubang jarum, Demokrat lolos dari perjuangan itu. Dan kemenangan Anies Baswedan merupakan pembangkit harga diri bagi Partai Demokrat. Dan jika Anies Baswedan tidak maju pada Pilpres sekarang ini, dapat kita bayangkan bagaimana perasaan Partai Demokrat ketika dia harus mendukung koalisi kekuasaan yang baru saja KSP Muldoko yang berada pada jantung kekuasaan berupaya merampas Partai Demokrat. Bayangkan bagaimana perasaan Partai Demokrat kalau dia harus mendukung baca pres atau capres dari koalisi kekuasaan, apakah Prabowo Subianto ataukah Ganjar Pranowo, jika Anies tidak jadi maju. Itulah nampaknya yang menyebabkan Partai Demokrat berada dalam kegelisahan ketika Anies belum juga mengumumkan cawapresnya. Yang jadi pertanyaan sekarang ini, apa penyebab Anies belum juga mengumumkan atau mendeklarasikan cawapresnya? Di sini anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarif Hasan terang-terangan mengatakan kepada publik bahwa penyebabnya katanya adalah Partai Nasdem yang selalu mengulur-ulur waktu untuk pengumuman atau pendeklarasian cawapres Anies di saat-saat nanti last minute. Ini tentu menimbulkan pertanyaan baik bagi Partai Demokrat, mungkin juga bagi Partai PKS, apalagi bagi publik, terutama publik yang mendukung perubahan. Ada apa ini? Apakah ada main mata antara Partai Nasdem atau Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Joko Widodo atau dengan istana? Kenapa pertanyaan ini muncul? Karena Surya Paloh lah yang beberapa waktu lalu bicara ketika dia diundang oleh Presiden Joko Widodo ke istana. Presiden Joko Widodo menanyakan siapa wakilnya Anies. Walaupun waktu itu Surya Paloh mengatakan dia sendiri tidak tahu, karena yang tahu Anies itu jawabannya kepada Presiden Jokowi. Tetapi bukan tidak mungkin pada pertemuan empat mata itu ada deal-deal antara Surya Paloh dengan Presiden Joko Widodo. Contoh, bisa jadi Presiden Joko Widodo mengatakan kepada Surya Paloh, Bang, Anies boleh saja maju, tetapi dengan catatan asal tidak berpasangan dengan AHY. Bisa saja begitu. Siapa yang tahu hasil pembicaraan empat mata antara Presiden Joko Widodo
dengan Surya Paloh di istana. Tidak ada yang bisa tahu. Dengan demikian, secepatnya lah seharusnya Anies Baswedan mendeklarasikan pasangannya. Dan memang dari hasil-hasil polling di channel-channel YouTube, juga dari hasil survei, AHY menempati posisi teratas elektabilitasnya berpasangan dengan Anies Baswedan. Dan ini masuk akal sekali. Kemanapun sekarang ini ditolehkan pandangan, apapun analisa yang dilakukan, bahwa pasangan Anies Baswedan itu yang paling tepat, yang paling cocok bagi rakyat adalah AHY. Mereka sama-sama berusia muda, mereka sama-sama energik, mereka sama-sama berwawasan luas, mereka sama-sama berasal dari latar belakang yang bersih, yang tidak ada neko-neko, yang bermoral tinggi. Anies tidak hobi film porno. AHY juga tidak menyuka film porno. Anies tidak dekat dengan ideologi komunis atau PKI. AHY tidak dekat dengan ideologi komunis atau PKI. Anies seorang yang santun. AHY seorang yang santun. Anies tidak pernah namanya disebut-sebut sebagai pelanggar HAM berat. AHY juga tidak pernah disebut-sebut sebagai pelanggar HAM. Apalagi ditambah lagi Anies seorang yang berpenampilan yang takah sebagai pejabat, yang ganteng, yang berwibawa, yang rapi. AHY juga seorang tokoh yang takah jadi pejabat, yang ganteng, yang rapi. Rakyat sudah merindukan sekarang ini pejabat, presiden yang rapi, presiden yang ganteng, presiden yang bertutur katanya santun, presiden yang berwawasan tinggi. Kemana hendak dicari pasangan yang seideal ini? Sahabat BN, kita baca sebuah berita tentang hal ini. Sindonews.com menurunkan berita di bawah judul Cawapres Anies Baswedan belum juga diumumkan. Ternyata ini penyebabnya. Berita ini hari Jumat 25 Agustus 2023. Jakarta, calon wakil presiden cawapres pendamping bakal calon presiden Anies Baswedan belum diumumkan hingga saat ini. Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Sarif Hasan mengungkapkan penyebabnya. Sarif Hasan mengungkapkan bahwa hanya Partai Nasdem yang keberatan Anies mendeklarasikan cawapres dalam waktu dekat. Sarif mengatakan Partai Nasdem juga meminta Anies mengumumkan calon RI 2 itu pada last minute atau menit-menit terakhir. Apakah koalisinya mendapatkan tekanan atau mendapatkan apa itu? Semacam isyarat bahwa jangan berpasangan dengan siapapun. Nah, itu yang membuat Nasdem belum setuju deklarasi. Bahkan mengatakan menunda sampai last minute. Kata Sarif di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Kamis 24 bulan 8 2023 malam. Wakil Ketua MPR ini menduga faktor yang membuat Nasdem keberatan dilakukan deklarasi segera ialah menyoal nama cawapres. Saya perkirakan begitu ya, saya perkirakan begitu, ujarnya. Saat dikonfirmasi apakah nama Agus Harimurti Yudhoyono AHY yang membuat Nasdem keberatan, Sarif membenarkan, iya, nama AHY, tutur dia. Jadi tampaknya anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem Sarif Hasan
telah dengan terus terang mengatakan bahwa inilah penyebabnya. Dan tentu kita percaya bahwa Nasdem tidak akan mengkhianati komitmennya kepada rakyat. Sebab kalau dia sempat main mata dengan istana, kalau dia sempat mengkhianati komitmennya kepada rakyat, maka nanti kita yakin yang akan rugi juga Partai Nasdem. Dan untuk diketahui, semakin lambat pendeklarasian Cawapres Anies, maka semakin berpeluang kompetitornya untuk masuk ke benteng-benteng Anies Baswedan. Karena itu, semakin cepat pendeklarasian Cawapres Anies, semakin memberikan semangat, keyakinan, dan support kepada rakyat, pendukung Anies Baswedan, pendukung perubahan, dan kepada relawan, serta kepada akar rumput dari ketiga partai ini untuk bergerak. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa